Halo guys, Anda pernah ke Gunung Karang? Gunung Karang adalah salah satu gunung yang terletak di kota Pandeglang, Banten. Gunung ini memiliki ketinggian 1778 meter di atas permukaan laut dan salah satu gunung yang masih aktif. Walaupun ketinggian Gunung Karang terbilang tidak terlalu tinggi, tetapi gunung ini memiliki sejarah yang cukup terkenal di masa Kesultanan Hasanuddin, Banten. Umumnya yang mendatangi gunung ini adalah para peziarah dan jarang sekali pendaki. Pada tahun 2003, tim yang tergabung dalam organisasi pencinta alam Panarup Adventure Club di Tangerang melakukan pendakian ke gunung ini. Tetapi tujuan ketiga pendaki ini melenceng, bukan ke puncak Gunung Karang, melainkan tersasar ke Kawah Putih Gunung Karang. Karena salah satu dari pendaki ini melanggar pantangan yang dilarang, mereka membawa ajimat dan benda-benda klinik lainnya. Tapi sebelum melanjutkan kisah ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya guys, agar channel ini terus dapat menyajikan konten-konten petualangan nyata. Bulan Februari 2003, ide pendakian ke Gunung Karang bermula dari ajakan Denny yang secara spontan mengajak beberapa teman yang tergabung dalam organisasi pencinta alam karena sudah beberapa bulan vakum tak ada pendakian. Suryadi dan Syarif yang pada saat itu siap untuk berangkat. Sore hari, ketiga orang siap berangkat tanpa izin dari ketua organisasi. Pendakian ke Gunung Karang bisa dibilang ilegal. Pertama, tidak dibekali surat keterangan pendakian. Kedua, hanya berbekal peta atlas dan itu sangat menyesatkan. Sore hari, Suryadi, Syarifuddin, dan Denny menuju terminal Kalideres dan turun di kota Maja. Kemudian mereka menaiki transportasi ojek. Akhirnya mereka tiba di sebuah desa terakhir. Tak ada pos, tak ada SIM maksi. Dan malam pun perjalanan dimulai. Hujan rintik-rintik tiada hentinya mengawali pendakian. Semula jalan setapak lancar tanpa kendala, melewati ladang-ladang jagung dan tanaman pertanian lainnya. Denny berada di depan sebagai leader, di tengah Syarif, dan paling belakang Suryadi sebagai sweeper. Terus dan terus berjalan, kurang lebih 2 jam sampailah di tempat ladang yang luas. Tampak kerlap-kerlip lampu di bawah kota Pandeglang terlihat indah. Karena hujan semakin deras, terpaksa mereka berlari kecil dan berhenti di sebuah batang pohon yang besar dan hampir tumbang. Karena pohon tumbang itu menghalangi jalan ketiga pendaki itu harus melewatinya dengan menaiki batang, dan disinilah kejadian aneh bermula. Karena setelah melewati batang pohon besar itu, tak ada jalur lagi. Ladang penduduk yang luas sudah tak terlihat lagi. Di kanan kiri sudah hutan yang rapat dan sepi. Mereka akhirnya berencana untuk membuka tenda di situ sambil menyorotkan senter ke sana kemari. Suryadi melihat sebuah rumah pondok di kejauhan. Karena hujan semakin deras, ketiga pendaki berlari untuk berlindung di pondok itu. Pondok itu terbuat dari kayu dan beratap ilalang, tampak rapi. Alas pondok terbuat dari anyaman bambu. Hujan masih turun. Ketiganya mengeluarkan semua perbekalan makanan untuk makan malam. Suara angin berhembus kencang. Mulai terdengar suara aneh dan menyeramkan, seperti suara binatang. Mereka bertiga terdiam sesaat. Syarifuddin mengajak kedua temannya untuk melaksanakan sholat Isya dan berwudu dengan air mineral yang mereka bawa. Setelah itu mengobrol ke sana kemari. Suryadi mengeluarkan sebuah keris dan benda-benda klinik dari dalam tasnya.
Satu persatu mereka membahas tentang kehebatan dan kesaktian benda-benda klinik yang dibawa Suryadi. Tiba-tiba terdengar guntur menggelegar keras dibarengi sambaran kilat. Mereka bertiga terdiam sesaat. Waktu terus bergulir. Suryadi dan Saripudin mulai merebahkan tubuh untuk beristirahat. Tinggal Denny yang masih terjaga karena mendengar suara-suara aneh di luar pondok terus terdengar dan suasana menjadi menyeramkan. Mereka bertiga mencoba memejamkan mata dan akhirnya Suryadi dan Saripudin mulai tertidur. Tinggal Denny yang masih terjaga karena suara-suara itu terus mengganggu. Denny pun mulai turun dari pondok dengan membawa sebilah golok di tangannya. Ia mulai mencari sumber suara yang mirip geraman seekor harimau. Sorotan lampu senter diarahkan ke sana kemari mencari asal suara aneh itu. Angin masih berhembus dengan kencang. Beberapa batang pohon besar bergesekan mengeluarkan suara aneh. Denny berpikir logis, inilah suara aneh yang ditimbulkan. Tapi di bawah pohon ia terkejut melihat seseorang sedang berdiri tegap memegang senjata tombak berpakaian ala prajurit. Tidak hanya satu, ada 4-5 prajurit yang berdiri tegap seolah menjaga sesuatu. Ia menatap Denny dengan tajam. Denny masih terpaku ketika salah satu orang yang berpakaian prajurit menyuruhnya pergi. Ia pun mundur beberapa langkah dengan tubuh gemetar. Sampai di pondok, Suryadi dan Sarip masih tertidur lelap. Ia pun mencoba merebahkan tubuhnya untuk tidur. Setengah bermimpi, Denny melihat seseorang datang menghampiri dan memaki dengan keras. Orang itu adalah prajurit yang ditemui tadi di hutan, masih memakai ikat kepala berwarna merah. Denny pun mencoba memejamkan mata untuk tidur. Pagi pun tiba, cuaca masih mendung. Sisa basahan hujan masih terlihat di dedaunan dan batu. Mereka bertiga tersadar bahwa di samping pondok terdapat sebuah makam yang terawat rapih dan dipagari dengan bambu. Rupanya ini adalah petilasan atau mungkin tempat yang biasa didatangi peziarah Gunung Karang. Tak menunggu lama, ketiga pendaki itu bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Ladang petani kembali terlihat, walau tak ada jalan penunjuk ke arah puncak. Hanya pedoman arah kompas puncak yang terlihat. Ketiga pendaki itu mulai melangkah, setapak demi setapak. Kurang lebih 1 jam, sampailah mereka di sebuah pondok petani. Dan asap yang mengepul. Tampak seorang petani ladang sedang memasak air di sebuah panci gantung. Petani itu terkejut melihat ketiga pendaki datang dari jalan yang bukan semestinya. Mereka lantas bertanya arah jalan ke puncak Gunung Karang. Tetapi petani ladang itu menjelaskan, melalui jalur ini sangat beresiko karena belum ada jalanan tembusan menuju puncak Gunung Karang. Ia hanya mengarahkan masuk hutan yang cukup lebat dan mengambil jalur ke kanan. Setelah sarapan bersama, ketiga pendaki ilegal itu melanjutkan langkahnya. Tak berapa lama mereka sampai di sebuah persimpangan. Satu jalan ke kanan menuju ke atas dan sebelah kiri belum diketahui. Mereka memutuskan untuk ke kanan karena jalan mendaki ke puncak. 3 orang pendaki itu terus mengikuti jalur yang semakin lama semakin menyempit, hingga akhirnya mereka terhenti karena di depan mereka jalur membentuk lingkaran dari akar-akar dan ilalang. Untuk melalui jalur itu tentu harus merangkak. Denny yang menjadi leader menurunkan tas ransel dan mencoba memasuki jalan yang membentuk lingkaran dengan merangkak. Suryadi dan Saripudin hanya melihat pergerakan temannya Denny. Tak berapa lama Denny kembali mundur dengan memberi isyarat dengan menggelangkan kepala, tanda tak bisa dilalui. Setelah berdiskusi kecil, mereka pun turun kembali dan mengambil jalur ke kiri.
Hujan kembali turun rintik-rintik, diselingi suara guntur. Setengah jam mereka sampai di sebuah tebing yang cukup terjal dengan jalan yang setapak yang sempit. Dari tebing batu memancarkan air yang sangat jernih dan membuat jalan menjadi licin. Perlu ekstra waspada saat melintasi. Dari kejauhan mereka bertiga mendengar suara teriakan keras seperti dari arah lembah. Suryadi membalas teriakan itu, berharap mereka dapat bertemu pendaki lain. Bertiga lantas mempercepat langkah karena jalan kali ini mendatar walau penuh dengan bebatuan. Dari jauh terlihat asap putih mengepul, menandakan tak jauh lagi pasti ada sebuah kawah di tempat ini. Tak berapa lama, sampailah mereka di sebuah kawah yang mengeluarkan asap putih, membubung tinggi. Terkadang asap putih itu hilang diterpa angin kencang. Ketiga pendaki itu mencoba mencari suara yang memanggil tadi. Setelah berputar berkali-kali, mereka tak menemukan seorang pun. Semua sepi dan hening. Di depan lubang kawah, Suryadi mengeluarkan sesuatu dari dalam tas. Tampak keris kecil berwarna kuning dan mencelupkannya ke air kawah yang sedang bergolak. Mulutnya komat kamit seperti membacakan mantra. Saripudin dan Denny hanya memandangi dari kejauhan. Tiba-tiba saja air kawah yang tadinya bergolak kecil nampak meninggi hingga menyemburkan air ke sana kemari dan mengenai tubuh Suryadi. Ia pun terpental dan terjatuh. Denny dan Sarip bergegas menghampiri dan memapah Suryadi yang memegangi dadanya. Walau tubuhnya limbung, ketiga pendaki itu memutuskan untuk kembali turun. Sekitar kawah terasa mencekam. Pelan-pelan berjalan, mereka mulai meninggalkan kawah. Waktu sudah mendekati sore. Suryadi masih meringis kesakitan. Ia berhenti dan membuka sepatu. Tampak beberapa pacet binatang pengisap darah melekat di telapak kaki, pergelangan dan betis Suryadi. Denny dan Sarip segera memberikan pertolongan dengan menggunakan tembakau. Rokok dicabuti satu persatu binatang pengisap darah itu dari kaki. Karena kondisi Suryadi yang terlihat pucat, Denny segera membuka tenda untuk beristirahat. Ia masih meringis menahan sakit pada dada dan kakinya. Lengan kanan dan dada nampak memerah akibat terkena semburan air kawah. Saripudin membasuh dada dan lengan Suryadi dengan minyak kayu putih. Hujan gerimis kembali turun. Udara terasa begitu dingin. Denny mulai membuat perapian dengan bahan bakar spiritus yang ia bawa. Mengumpulkan ranting-ranting dan plastik supaya api terus menyala. Mereka membuat kesepakatan untuk bermalam dan berencana esok pagi mereka turun gunung. Kembali bermalam di bawah tenda hujan, masih rintik-rintik, disertai guntur dan kilat. Ketiga pendaki mulai berlindung di dalam tenda. Suara-suara aneh kembali terdengar berbarengan angin dan guntur. Suryadi terlihat menggigil dan mulai meracau. Entah apa yang dikatakannya, terkadang memaki-maki, terkadang tertawa mengerikan. Saripudin terus memberikan pertolongan dengan memijat titik-titik untuk merefleksi aliran darah. Tenda mulai bergoyang keras seperti ada dorongan dari luar. Denny memberanikan diri keluar tenda. Angin dan hujan menerpa keras saat ini keluar tenda. Dengan senter ia menerangi sudut-sudut tenda, tak ditemukan apa-apa. Ia kembali menambah plastik dan sisa bungkus makanan untuk dibakar. Api unggun itu terhalang oleh flysheet sehingga api walaupun kecil masih tetap menyala. Kembali ia mendengar suara-suara kali ini seperti langkah kaki yang mendekati. Denny berharap ada pendaki lain yang datang, tapi suara derap langkah itu seperti menjauh. Tak berapa lama Suryadi mulai tersadar. Ia mengeluarkan bungkusan dalam kantong jaket, sebuah batu-batu kecil dan beberapa wapak, dan menyuruh Denny untuk memasukkan ke dalam bara api. Saripudin dan Denny terkejut apa yang dilakukan temannya. Perlahan-lahan nyala api kian membesar dan mengeluarkan asap putih yang mengepul hebat, dan Suryadi pun terjatuh tak sadarkan diri.
Pagi pun tiba. Ketiga pendaki itu pun mulai melipat dan merapikan peralatan. Dan mereka pun dibuat terkejut karena semalam mereka mendirikan tenda persis di sisi jurang sedalam 20 meter. Siang itu langit terlihat cerah, matahari mulai menyembul di balik awan. Ketiga pendaki itu menuruni lereng Gunung Karang dengan mudah, tidak mengikuti jalur semalam. Kali ini jalan setapak dapat mudah ditemui hingga mereka sampai di sebuah desa bernama Pager Batu. Mereka pun lega, hanya perlu 2 jam saja untuk sampai di desa Pager Batu. Dan inilah jalur resmi yang biasa digunakan untuk para peziarah dan petani ladang. Sungguh kontradiksi perbedaan waktu yang ditempuh, apa yang dilakukan ketiga pendaki itu saat naik dan saat kembali turun. Sampai bertemu lagi di kisah pendaki lawas lainnya. Jangan mengambil apapun kecuali gambar. Jangan membunuh apapun kecuali waktu. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Semboyan abadi. Salam Lestari.